Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang kami hormati Dewan Dosen dan juga teman-teman semua mahasiswa Batch 16 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Perkenankanlah saya Hari Purnomo, NPM 2052009, mahasiswa Batch 16 Magister Hukum, akan mempresentasikan makalah sebagai tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Adapun presentasi makalah yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, kami beri judul Koordinasi Pemangku Kepentingan dalam Program Alokasi Dana Desa sebagai upaya percepatan pembangunan. Bagian pertama, pendahuluan, huruf A, latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah yang kami angkat untuk penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Strategi pembangunan yang digulirkan pada era pemerintahan Presiden Insinyur Joko Widodo mengarah pada pembangunan melalui pinggir atau sering dikenal dengan pembangunan dari pinggir, yaitu dari desa. Model pembangunan dari desa membutuhkan sumber daya yang cukup banyak. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, baik dari regulasinya, kesiapan sumber daya personel pelaksananya, pelaksanaan di lapangan, dan juga model koordinasi para pemangku kepentingan yang akan dijalankan bersama-sama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berbenah menuju birokrasi yang modern. Institusi desa telah dilengkapi dengan alat kelengkapan institusional dalam bekerjanya, antara lain dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa atau yang dikenal dengan BPD, layaknya lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan. Semua program pembangunan desa telah terencana dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Desa atau yang sering disebut dengan RPJMDes. Birokrasi desa yang terlihat lebih lengkap setelah adanya regulasi yang spesifik mengatur desa, kemudian mendapatkan tugas besar, yaitu untuk mengelola program dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program dana desa memerlukan pola koordinasi lintas sektoral yang cukup rapi dan cukup baik. Banyak para pemangku kepentingan yang berkaitan satu dengan lainnya. Dasar hukum alokasi dana desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 81 dan Pasal 82, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Manajemen dana desa yang didasarkan dengan berbagai regulasi menunjukkan bahwa program dana desa adalah program yang melibatkan kepentingan banyak orang, sehingga perlu koordinasi yang sistematis dan koordinasi yang terukur. Penulis akan membahas dalam tulisan ini bagaimana pola koordinasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dana desa untuk mendukung program pembangunan nasional. Poin B mengenai perumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.
1. Bagaimana pengaturan program alokasi dana desa oleh pemerintah. 2. Bagaimana pola koordinasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa. Poin C. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penulis memilih pendekatan kualitatif karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hal yang tengah diteliti. Sedangkan metode deskriptif analisis digunakan karena data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada masalah melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan karena keterbatasan untuk mewawancara secara langsung narasumber-narasumber. Pembahasan. Poin D. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Pengaturan program alokasi dana desa oleh pemerintah. Desa sebagai instrumen pemerintah pusat juga mendapatkan pengaturan yang cukup banyak menyangkut pelayanan publik. Khususnya mengenai program dana desa, pemerintah telah memberlakukan beberapa regulasi yang antara lain Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diamandemen, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa, khususnya pasal 81 dan pasal 82, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta Peraturan Kepala Daerah terkait alokasi dana desa dan peraturan desa. Regulasi teknis mengenai dana desa adalah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Peraturan pemerintah tersebut oleh pemerintah kabupaten dan kota masih dijabarkan dan ditindaklanjuti lagi dalam bentuk peraturan kepala daerah dan teknis lagi dengan peraturan kepala desa. 2. Pola koordinasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa. Pola koordinasi para pemangku kepentingan adalah menjadi kunci keberhasilan sebuah program. Menurut J.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Program dana desa adalah program yang pelaksanaannya ditangani oleh pemerintah daerah. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi 1. Koordinasi perencanaan, 2. Koordinasi pelaksanaan, 3. Koordinasi pelaporan, dan 4. Koordinasi pertanggungjawaban. Secara teoritis dapat disebutkan beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya adalah sebagai berikut. Menurut lingkupnya terdapat beberapa jenis koordinasi, antara lain koordinasi intern. Koordinasi intern adalah koordinasi antara pejabat atau antar unit dalam suatu organisasi. Kemudian ada koordinasi ekstern. Koordinasi ekstern adalah koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi atau antar organisasi.
Kemudian menurut arahnya terdapat beberapa koordinasi. Koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan agar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat dapat berkoordinasi secara baik secara horizontal. Kemudian koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung. Juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya. Kemudian koordinasi diagonal. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antara pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hierarkinya. Kemudian koordinasi fungsional. Koordinasi fungsional adalah koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998, maka koordinasi dapat diuraikan sebagai berikut. Koordinasi fungsional. Koordinasi fungsional adalah koordinasi antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat. Koordinasi instansional. Koordinasi instansional adalah koordinasi terhadap beberapa instansi yang menangani suatu urusan tertentu yang bersangkutan. Koordinasi teritorial. Koordinasi teritorial adalah koordinasi terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu. Organisasi adalah wadah keterpaduan, kerjasama, dan hubungan kerja. Manfaat organisasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bahwa koordinasi dapat mencegah dan menghilangkan titik pertentangan. 2. Bahwa dengan koordinasi, para pejabat atau petugas dapat berpikir dan berbuat dalam hubungan sasaran dan tujuan yang sama. 3. Koordinasi akan mampu mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan duplikasi kegiatan. 4. Koordinasi dapat mengembangkan prakarsa dan mendapatkan cara yang cocok, cara yang pas bagi pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan holistik, dan mencapai keseimbangan dan keserasian dalam bekerja bersama-sama. Secara teknis, pemberian dana desa kepada suatu desa ternyata memerlukan koordinasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dari proses yang ada terlihat pihak yang terkait, pihak yang berkepentingan adalah beberapa hal yang kami akan jelaskan sebagai berikut. Pemangku kepentingan yang pertama adalah masyarakat desa. Yang kedua adalah tim pelaksana tingkat desa. Yang ketiga, kepala desa. Yang keempat, tim pendamping tingkat kecamatan. Yang kelima, tim fasilitasi tingkat kabupaten kota. Yang keenam, pemerintah kabupaten kota. Yang ketujuh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Yang kedelapan, pemerintah provinsi. Yang kesembilan, Kementerian Pembangunan Desa. Dari analisa yang kami sampaikan di atas, terlihat setidaknya ada 9 pemangku kepentingan yang saling berkaitan dan melakukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program dana desa atau yang dikenal dengan alokasi dana desa ADD. Secara sistem, proses pelaksanaan program dana desa pelaksanaannya adalah mulai dari tahap penyampaian laporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu tim pelaksana tingkat desa
dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkan kepada Bupati, CHI, tim fasilitasi tingkat kabupaten kota. Dari analisis penulis terlihat bahwa program alokasi dana desa yang telah terlaksana di hampir seluruh desa di Indonesia sampai tahun 2021 ini menggunakan pola koordinasi pemerintahan daerah yang meliputi koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, koordinasi pelaporan, dan koordinasi pertanggungjawaban. Dari segi koordinasi perencanaan untuk program dana desa ini dapat dilihat bahwa para pemangku kepentingan telah melakukan koordinasi perencanaan dengan mendapat input data dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes dan rencana kerja pemerintahan desa atau RKPDes yang menjadi prasyarat dalam pencairan dana desa. Dari segi koordinasi pelaksanaan, terlihat para pemangku kepentingan dalam alokasi dana desa ini telah saling berkoordinasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan memperkuat badan usaha milik desa BUMDes. Dari segi koordinasi pelaporan terlihat bahwa para pemangku kepentingan saling berkoordinasi dalam sistem pelaporan dan akuntabilitas program dan desa dari desa ini. Terlihat bahwa proses pelaporan program dana desa terpola secara berjenjang. Dari segi koordinasi pertanggungjawaban, terlihat bahwa program dana desa dirancang dengan pertanggungjawaban yang akuntabel. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana sistem koordinasi pertanggungjawaban berlapis yang dilakukan dalam program dana desa ini, yaitu melalui dari tim pendampingan tingkat desa sampai tim pendamping tingkat kecamatan dan tim pendamping tingkat kabupaten kota. Pola koordinasi intern yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam suatu organisasi juga dilaksanakan dalam program dana desa ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah kabupaten kota melakukan koordinasi intern di dalam jajarannya. Menurut arahnya, terdapat beberapa koordinasi yang terlihat telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam program dana desa. Antara lain adalah koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, koordinasi diagonal, dan koordinasi fungsional. Kemudian penutup, poin E, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pemangku kepentingan dalam program dana desa dalam melaksanakan program pemerintah telah menggunakan beberapa pola koordinasi, antara lain koordinasi pelaporan, koordinasi pertanggungjawaban, koordinasi intern, koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, koordinasi diagonal, dan koordinasi fungsional. Para pemangku kepentingan yang terdiri dari 1. Pelaksana tim desa, 2. Kepala desa, 3. Tim pendamping tingkat kecamatan, dan 4. Tim fasilitasi tingkat kabupaten kota, 5. Pemerintah kabupaten kota, 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, 7. Pemerintah Provinsi, 8. Kementerian Pendayagunaan dan Pembangunan Desa, dan yang tak lupa juga adalah elemen masyarakat telah melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program alokasi dana desa. Terlihat pola koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di level kementerian
sampai provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa, dan tim pendampingan dalam melaksanakan program dana desa ini telah berkoordinasi dengan model koordinasi pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat dipahami karena program alokasi dana desa ini bertumpu pada pemerintah daerah kabupaten kota sebagai pelaksana langsung dalam berjalannya program alokasi dana desa di seluruh Indonesia. Demikian presentasi makalah dari kami. Kami mohon masukan dari Dewan Dosen dan teman-teman semua. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.